Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadunnun. Wa minhum, dan di antara mereka itu ummiyuna adalah orang-orang yang ummi. La ya'lamunal kitaba, yaitu mereka yang tidak mengenal Alkitab. Illa amaniya, kecuali hanya kedengaran saja gitu. Jadi kayak samar-samar pernah mendengar amaniya. Wa inhum, dan tidaklah mereka itu illa yadunnun, kecuali hanya menduga-duga saja. Pada ayat yang lalu kita sudah mengetahui bahwa orang-orang beriman itu tidak usah terlalu mengharapkan keimanan orang-orang ahlul kitab. Afatat ma'una ayyu'minu lakum. Apakah kalian mengharapkan mereka itu beriman? Jadi orang-orang ahlul kitab dulu di Madinah mestinya ya. Jadi jangan terlalu diharapkan keimanan mereka, karena di antara mereka itu banyak yang sudah pernah mendengarkan firman Allah, sudah terbiasa mendengarkan ayat-ayat Allah, tetapi mereka justru malah merubah ayat-ayat Allah itu. Dirubah setelah mereka memahaminya. Jadi jangan terlalu berharap terhadap keimanan mereka. Karena sesungguhnya keimanan itu merupakan hidayah Allah. Manusia itu tidak memiliki hidayah. Yang punya hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Seandainya Tuhanmu berkehendak, maka tentulah penduduk bumi itu semuanya beriman gitu. Seandainya Allah berkehendak, satu bumi itu semua orang itu bisa beriman. Berarti kan ketika pada faktanya tidak semua orang beriman, itulah kehendak Allah. Bahwa Allah menghendaki ada memang orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang tidak beriman. Faktanya begitu. Kalau Allah mau semuanya beriman. Kalau mau. Maka afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, apakah kalian akan memaksa orang-orang beriman? Tidak bisa mestinya kan. Itu kemarin ya. Jadi mereka itu jangan terlalu diharapkan, karena mereka sudah pernah mendengar firman Allah tetapi malah merubah dan tidak beriman terhadapnya. Wa minhum ummiyuna, dan di antara mereka itu ummiyuna, ada orang-orang yang ummi. Sebelum membahas ini kita harus memahami dulu bahwa
manusia itu kalau dalam ilmu sejarah ada disebut zaman prasejarah. Ada zaman sejarah, ada prasejarah. Yang membedakan apa? Zaman prasejarah itu orang belum menemukan tulisan. Setelah menemukan tulisan disebut baru itu dimulai periode manusia memiliki sejarah. Itu hal yang paling mendasar ya. Jadi kenapa orang Jawa disebut punya peradaban yang lebih awal? Karena sudah ditemukan tulisan huruf Jawa jauh sebelum periode Islam. Sudah ada huruf Jawa. Hono Coroko. Nah, dari situlah kemudian ada penggambaran sejarah, ada penggambaran peradaban manusia. Berarti standar utama seseorang itu beradab itu dia mampu membuat tulisan, mampu menulis dan mampu membaca. Jadi orang itu dianggap pintar secara dasar. Dasarnya orang itu disebut pintar itu kalau dia bisa membaca dan menulis. Gitu loh. Bisa membaca dan menulis karena itulah standar utama. Nah, coba kalau kita punya anak sampai usia SMA tidak bisa membaca, apa penilaian kita? Bodoh sekali anak ini kan gitu. Sudah usia 15 tahun, usia SMP, usia SMA kok masih belum bisa membaca? Pasti labelnya apa? Bodoh. Bahkan disebut keterbelakangan mental. Nah, paham ya? Jadi orang itu, cara untuk menilai orang itu bodoh atau tidak, itu ketika dia mampu bisa membaca dan menulis. Itu yang paling dasar. Maka kemudian, nah di sini masuklah ayat ini. Di antara mereka ada yang ummi. Ummi itu definisinya menjadi tidak jelas. Ketika disebut ummi itu diartikan buta huruf. Paham ya? Buta huruf. Jadi bangsa Arab itu disebut ummi, artinya buta huruf. Padahal di Arab sudah ada tulisan, sudah ada bacaan. Kita mendengar di sastra-sastra pra-Islam ada disebutnya ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah ada orang menulis sastra, menulis syair. Jadi bagaimana itu disebut orang buta huruf? Jadi ummi itu jangan diartikan buta huruf. Karena di Arab ketika Nabi Muhammad dilahirkan sudah ada periode sejarah. Sudah masuk periode orang-orang bisa membaca dan menulis. Bagaimana definisinya? Nah, ayat ini menjadi definisi utama. Wa minhum ummiyuna, di antara mereka ada orang-orang yang ummi. Siapa ummi itu? La ya'lamunal kitab. Ummi itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Alkitab. Jadi kenapa harus diartikan begini? Karena di Al-Quran ini kan disebutnya kalau di pesantren wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab, ini kayak badal pengganti. Ustaz ya. Ini seperti kan ada badal ba'di, ada badal kul min kul. Ini seperti badal kul min kul. Di antara mereka itu ada orang-orang ummi, yaitu penggantinya mereka semua layak lamuna kan sama-sama jamak. Ummiyun itu jamak, layak lamuna jamak. Di antara orang-orang mereka itu siapa layak lamunal kitab? Mereka orang-orang yang tidak mengenal Alkitab. Maka layak lamunal kitab ini menjadi definisi utama
dari ummi. Ini kita harus luruskan karena penerjemahannya kemudian ketika Nabi Muhammad dilahirkan di kalangan orang ummi, maka nabinya disebut Nabi ummi. Kan menyakitkan sekali. Ya kan? Jadi Nabi ummi diartikan kemudian nabi juga yang buta huruf. Kira-kira masuk nggak seorang nabi disebut buta huruf? Padahal kecerdasan paling dasar itu adalah bisa membaca dan bisa menulis. Nah ini saya dari dulu sangat meragukan Nabi ummi itu buta huruf. Tidak. Orang Arab itu tidak buta huruf karena sebelum pra-Islam saja mereka sudah bisa membuat syair. Kalau di Ka'bah itu kan banyak digantungkan syair-syair dari penyair terkenal. Mereka ada satu perayaan, satu festival di mana orang-orang penyair berkumpul dan mengadu syairnya. Gitu loh. Mereka berlomba-lomba membuat syair yang bagus-bagus. Berarti kan sudah ada membaca dan menulis. Nah, berarti secara tradisi, ummiyun, orang-orang Arab itu ummi, bukan pada terletak tidak bisa membaca dan menulis, salah besar. Yang ada adalah mereka tidak mengenal Alkitab, gitu loh. Kan Alkitab itu Injil adanya di Palestina kan jauh sekali. Nah, mereka tidak mengenal. Jadi orang-orang tradisional kalau di kita gitu loh. Orang-orang tradisional yang mengandalkan pengetahuan agamanya itu dari leluhur-leluhur saja. Tidak berasal dari kitab suci. Nah, maka mereka disebut ummi. Nabinya juga nabi ummi. Nabi yang tidak pernah mengenal Alkitab. Jadi salah pengertian kadang ulama-ulama itu di surat Al-Isra apa ya, ada yang wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun, dan engkau Muhammad tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Bukan berarti tidak bisa kan? Tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Jadi Nabi itu memang tidak mengenal Injil. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Kunta itu kan fi'il madi. Kana kanu kanat kanata kunna kunta kuntuma kuntum kunti, ya kan? Wa ma kunta berarti dulu kamu itu belum pernah membaca Alkitab sebelumnya dan belum pernah menuliskan sebuah Alkitab. Itu artinya Nabi memang belum mengenal. Nabi Muhammad ya tidak mengenal Alkitab, orang Arab juga tidak mengenal Alkitab. Maka disebut ummi. Bukan berarti tidak bisa membaca dan menulis. Nah, sekarang begini. Contoh sekarang. Hal yang pertama kali Allah ajarkan kepada para nabi itu membaca dan menulis. Apa buktinya? Nabi Isa. Nabi Isa itu kan nabi yang tidak punya ayah. Hanya punya ibu. Otomatis dalam kehidupan sehari-hariannya dia tidak mendapatkan seluruh transfer pengetahuan dari sosok ayah. Tapi apa kata Allah? Wa iz allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan ingatlah Isa ketika kami mengajarkan baca tulis kepadamu. Surat Al-Maidah itu. Wa iz allamtukal kitaba wal hikmata. Dan ingatlah Musa ketika kami mengajar kamu Alkitab. Alkitab itu tulis menulis. Karena kalau Alkitab dimaknai dengan Injil, di ayat selanjutnya ada wa id allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Paham ya?
Kan ayat itu, kami mengajarkan, ingatlah Isa ketika aku mengajarkan kepadamu pertama Alkitab. Ulama-ulama seringnya mengartikan itu dengan kitab suci. Padahal kitab suci Nabi Isa apa? Injil. Injil disebut di ujung ayat. Dan ingatlah, kalau kita artikan sama-sama kitab kan jadi lucu. Ingatlah Isa ketika kami mengajarkan kepadamu kitab suci dan hikmah dan Taurat dan Injil. Paham nggak? Jadi kan kayak seperti diulangi. Padahal kitab itu maksudnya tulis menulis. Jadi Allah mengajarkan langsung kepada Nabi Isa tulis menulis. Nah, ini supaya tahu bagaimana Allah itu dasar seseorang itu kecerdasan, dan seluruh nabi utusan Allah itu nabi yang bisa membaca dan menulis, orang-orang cerdas. Nabi Muhammad, nah sekarang Nabi Muhammad. Dulu ketika zaman Nabi Ibrahim itu kan nenek moyangnya Nabi Muhammad kan. Waktu itu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Kan ketika selesai bangun Ka'bah, Ibrahim itu kan berdoa. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doanya kan? Terus dilanjutkan, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Coba Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah utuslah seorang nabi dari kalangan mereka. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Jadi seorang rasul di kalangan mereka yang menyampaikan ayat-ayatmu, yatlu alaihim ayatika, menyampaikan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan baca tulis. Ya, karena nggak mungkin itu pengulangan. Nabi yang mengajarkan yang mengajarkan Alkitab sampai 2 kali. Yang membacakan kepada mereka Alkitab, ayat-ayat Allah, dan mengajarkan Alkitab, kan tidak jelas. Maka yang paling mudah maknanya adalah seorang nabi di antara mereka yang membacakan, yang menyampaikan ayat-ayatmu dan mengajarkan baca tulis. Jadi nabi itu orang yang mengajarkan baca tulis. Berarti nabi itu kan guru. Ya kan? Nabi Muhammad itu seorang guru yang mengajarkan baca tulis kepada bangsa Arab. Maka ulama itu kan standar ustadz, ya harus mampu mengajar, membaca dan menulis. Jadi guru-guru TPQ itu sebenarnya adalah pewaris para nabi. Orang yang mengajarkan Al-Quran, membaca dan menulis Al-Quran itu adalah penerus nabi. Paham ya? Kenapa Alkitab itu harus diartikan membaca dan menulis? Jangan diartikan kitab. Nabi itu kan Rabbana, ini aja di doa Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, hendaklah engkau mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatika, yang akan menyampaikan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan baca tulis kepada mereka. Maka Nabi Isa saya sampaikan tadi bahwa Nabi Isa aja yang tidak punya ayah diajarin sama Allah membaca menulisnya. Wa id allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Karena kalau Alkitab itu diartikan Injil, ya ada pengulangan, kan aneh. Karena di ujungnya disebut Injil. Jadi Allah mengajarkan membaca dan menulis,
mengajarkan hikmah, mengajarkan Taurat, dan mengajarkan Injil. Itu double-double Nabi Isa itu. Jadi jangan sekali-kali sakit hati saya itu kalau diartikan Umi itu buta huruf. Karena ini sebuah kekeliruan itu tidak sempurna. Karena di hadis Bukhari, di hadis Muslim itu ada cerita Nabi Muhammad berkirim surat ke Raja Heraklius. Ya kan? Raja Roma loh itu. Penguasa Roma, Imperium Roma yang besar. Nabi Muhammad berkirim surat. Berkirim surat ke Kisra Persia. Berkirim surat ke Raja Najasyi, Raja Ethiopia. Kalau Nabi tidak bisa membaca dan menulis, bagaimana bisa berkirim surat? Apa tidak jadi bahan tertawaan ketika Nabi Muhammad mengkonsep Piagam Madinah? Piagam Madinah itu kan dokumen perjanjian seluruh suku-suku yang ada di Arab untuk menjaga persatuan bersama. Itu luar biasa. Kalau di Indonesia itu seperti Pancasila. Jadi ada sebuah dokumen yang mempersatukan seluruh kawasan Arab yang disebut Piagam Madinah. Dibikin oleh Nabi Muhammad. Bayangkan ketika pembuatan dokumen itu ternyata Nabi mewakilkan orang lain yang menulisnya. Apa tidak jadi bahan bulian? Ya kan? Biar ta Muhammad kok malah ora nulis. Ora iso maca sisan coba. Jadi saya betul-betul Piagam Madinah itu berbentuk hadis. Iya. Di dalam hadis itu ada hadis Piagam Madinah. Itu di Sirah Nabawiyah, itu di Sirah Ibnu Ishaq itu ada. Jadi orang Yahudi dan orang Islam dan orang Nasrani mempunyai kedudukan yang sama dan wajib mempertahankan kota dari seluruh serangan umpamanya. Itu dibikin sehingga di Madinah lebih terjaga keamanannya daripada di kota lain. Nah, itu Piagam Madinah. Bagaimana mungkin seorang Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis ketika beliau adalah konseptor utama pembikinan Piagam Madinah. Jadi saya menolak keras itu sebenarnya, walaupun di seluruh di tafsir-tafsir rata-rata mengartikan ummi itu tidak bisa membaca dan menulis. Padahal mereka melabeli Nabi Muhammad itu dengan sifat fatona. Ya kan? Kan ada sifat Nabi. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah itu kan yang cerdas. Bagaimana ukuran cerdas paling dasar itu kan bisa membaca dan menulis. Berarti jangan sekali-kali menganggap Nabi kita itu Nabi yang buta huruf, keliru. Kalau tidak mengenal, ya. Karena di surat yang lain disebutkan wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Engkau Muhammad sebelumnya tidak pernah membaca satu kitab pun. Karena tidak tradisinya, secara tradisi di Arab tidak dikenal Alkitab. Jadi tidak mengenal Injil, tidak mengenal Taurat. Tuh. Sama kejadiannya ketika Nabi Muhammad dianggap orang miskin gitu loh. Nabi Muhammad itu orang miskin. Ada beredar hadis-hadis seperti itu. Ada orang ulama yang beranggapan Nabi Muhammad itu miskin. Padahal istrinya itu konglomerat Arab. Yang ada Nabi Muhammad itu hidup sederhana. Gitu loh. Jadi anggapan-anggapan yang keliru itu memang harus dijelaskan. Karena Al-Quran menjelaskan fakta Nabi Muhammad. Kayak ginilah. Nabi Muhammad itu adalah orang yang pendiam. Kan itu fakta yang disampaikan dalam Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang banyak mendengar daripada banyak bicara. Tetapi orang kadang menilai dari sekian banyak produk-produk hadisnya, seakan-akan Nabi Muhammad itu pembicara terus. Orang yang banyak bicara. Nah, maka kita harus meluruskan profil Nabi kita itu lewat fakta-fakta yang ada dalam Al-Quran. Paham ya? Maka kemudian,
Jadi gini, dalam Al-Quran itu ada dua istilah yang orang kadang bisa keliru. Ada qara'a yaqra'u, artinya apa? Membaca. Ada tala yatlu, suka diartikan sama membaca. Padahal kalau kita pakai kajian tabyin itu jadi ketemu. Qara'a itu membaca yang sebuah tulisan yang ada di depan. Ada tulisannya. Qara'tul kitab. Dari mana ketahuannya? Ada di surat di depan itu nanti ada iqra' kitabak. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu sendiri. Iqra' kitabak. Bacalah kitabmu. Yang jadi nanti kita itu di akhirat kan masing-masing diberi kitab. Diberi rapot yang menggambarkan seluruh proses kehidupan kita, perilaku kita di dunia. Iqra' kitabak. Bacalah kitabmu. Suruh baca. Sama seperti Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu, dengan nama Tuhanmu. Maka kalau kita membacakan dianjurkan berarti bismi rabbika, dengan nama Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim baru membaca. Iqra' kitabak. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Yang pertama diperintah Allah itu membaca. Tidak mungkin Allah memerintah sesuatu yang orang itu tidak mampu melakukannya. Paham ya? Ketika Allah memerintahkan sesuatu apalagi kepada Nabi, maka sudah dipastikan Nabi itu mampu membaca. Maka ketika Iqra' berarti Nabi itu bisa membaca. Berbeda dengan tala yatlu. Ya, tadi yang saya bacakan, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim. Yatlu itu membacakan apa yang sudah ada dalam hati. Kayak saya sudah hafal gitu. Hafal umpamanya ayat Al-Qur'an. Terus dibacakan. Itu kan kadang orang menyebutkannya membacakan, padahal tidak membacakan karena isinya sudah ada di dalam dada. Umpamanya saya berceramah terus menyampaikan zalikal kitabul la raiba fi, kan tidak ada bacaan di depan saya. Maka istilahnya menjadi talayat yatlu. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Jadi yatlu. Jadi kalau Iqra' itu berarti ada bentuknya, ada tulisannya. Iqra' kitabak. Kafa birob di surat apa itulah. Kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Itu berarti ada kitabnya. Iqra'. Tapi kalau tala yatlu itu makanya saya suka mengartikan menyampaikan. Karena bacaannya sudah ada di dalam dada, dalam hati kita sudah hafal. Paham ya? Berarti Nabi itu seorang yang pandai membaca. Saya lebih setuju, itu surat pertama diturunkan itu bukan surat Al-Alaq. Itu harusnya namanya surat Iqra'. Supaya apa? Sebenarnya itu jadi motivasi bahwa serendah-rendahnya orang beriman itu harus bisa membaca dan menulis, gitu loh. Ya kan? Serendah-rendahnya orang beriman tidak boleh bodoh sehingga tidak bisa membaca dan menulis. Karena perintah pertamanya kepada Nabi-Nya sendiri, Iqra'. Bacalah. Kan sakit hati ketika ada tuduhan dari orang-orang Nasrani, orang kafir itu, kalau melihat fenomena orang-orang Islam kok bodoh-bodoh. Terus mereka bilang, ya pantas bodoh, Nabi-Nya aja nggak bisa baca tulis. Sakit hati kita. Kebodohan umat Islam kemudian disambungkan dengan Nabi-Nya aja nggak bisa baca tulis. Coba. Apa itu malah tidak merendahkan Nabi kita? Jadi ulama-ulama yang mengartikan ummi itu dengan Nabi buta huruf harus bertanggung jawab. Gitu loh. Karena Nabi Isa saja yang tidak punya bapak untuk tulis menulis
Diajarkan Allah. Ya kan? Wa id 'allamtukal kitaba wal hikmata. Allah mengajarkan langsung cara membaca dan menulis. Itu untuk menunjukkan bahwa standar dasar dari seorang yang berperadaban, yang disebut cerdas, itu bisa membaca dan menulis. Jadi aneh kalau Nabi disebut Fatonah, cerdas, tapi kemudian tidak bisa baca dan menulis. Itu sakit sekali. Jadi dari kata-kata Iqra saja itu menunjukkan Nabi itu bisa membaca dan menulis. Yo, kalau kemudian ada penafsiran, berarti sebenarnya bisa jadi ketika Nabi disuruh membaca itu sudah ada bacaannya. Karena para nabi juga diberi suhuf, itu kan lembaran-lembaran wahyu. Bisa jadi Nabi Muhammad ketika menerima wahyu pertama itu sudah ada lembarannya dibawakan oleh Jibril. Dibawakan lembaran oleh Jibril, Iqra ya Muhammad. Tidak mungkin Allah itu menyuruh sesuatu, apalagi seorang nabi yang tidak punya kemampuan di situ. Nah, kita harus kritis, maksudnya kita harus kritis, harus pandai, harus bisa menyajikan fakta-fakta dalam Al-Quran, kemudian disambungkan dengan pendapat orang-orang. Faktanya berarti Nabi Muhammad itu bisa membaca, bisa menulis. Bagaimana mungkin, saya sakit hati. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Hai orang-orang beriman, ketika kalian berhutang, pinjam meminjam, maka tulislah. Bagaimana mungkin nabinya tidak bisa menulis, menyuruh orang-orang menulis, kan aneh. Ya kan? Di surat paling panjang itu kan, hai orang-orang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Jika kalian pinjam meminjam untuk waktu yang ditentukan, faktubuh, maka tulislah. Berarti kan kalau kita punya utang, orang punya utang dicatat. Faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Dan hendaklah orang yang penulis itu menuliskan. Kayak kalau sekarang kayak notaris lah. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad menyampaikan ayat Al-Quran tentang pentingnya tulis menulis, sementara beliau tidak bisa menulis. Aneh kan? Nah, jadi ayat ini membongkar bahwa sesungguhnya ummi itu bukan orang buta huruf, bukan orang tidak bisa membaca dan menulis. Mereka secara tradisi di Arab itu, mereka tidak mengenal Alkitab. Tidak mengenal kitab Injil, tidak mengenal kitab Taurat. Tidak pernah diturunkan. Kitab di situ jelas kalau diturunkan. Berarti kan secara tradisi memang tidak mengenal lah, bukan buta huruf. Kenapa saya perjelas ini? Karena saya sakit hati ketika ada orang-orang kafir menganggap ketika lihat fenomena orang-orang Islam tidak bisa membaca dan menulis, fenomenanya kebodohan di mana-mana, terus dia berseloroh, bagaimana mereka mau pintar, nabinya sendiri buta huruf. Masya Allah. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan Nabi Muhammad adalah orang yang tidak mengenal Alkitab, bukan berarti beliau tidak bisa membaca dan menulis. Bahkan Nabi Isa yang tidak punya ayah saja diajarkan oleh Allah membaca dan menulis. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.